Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan membahas contoh yang lebih detail. Kalau pada sebelumnya kita mendiskusikan contoh awal ya. Contoh awal biasanya simple. Tadi kita membahas contoh ketika kita hanya menghadapi satu kendala, yaitu kendala sumber daya berupa kapasitas mesin. Nah, satu kendala intern seperti itu sebetulnya dalam praktek itu nggak ada ya. Oleh karena itu, kita akan bahas lebih detail lagi yang lebih mendekati kenyataan. Nah, sekarang selain ada kendala jam mesin, kita juga akan membahas kendala yang lain yaitu market share. Nah, market share itu sudah saya jelaskan ya, bahwa market share itu adalah bagian pasar atau pangsa pasar ya. Seperti tadi saya jelaskan bahwa ilustrasi satu itu di praktek nggak ada ya. Nah, sehingga kita akan membahas dua kendala, jam mesin dan market share. Masih menggunakan data yang sama, hanya sekarang pendekatan yang kita lakukan sedikit berbeda. Dengan dua kendala, maka kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan sebuah konsep atau metode yang disebut dengan linear programming. Nah, linear programming ini adalah sebuah metode yang melakukan proses pencarian di antara berbagai kemungkinan solusi sampai ditemukannya solusi optimal. Nah, masih ingat ya, solusi optimal adalah solusi yang menghasilkan laba maksimum. Nah, ini penjelasannya ya. Nanti kita akan menggunakan grafik ya, menggunakan grafik. Nah, kemudian ada informasi tambahan, yaitu bahwa untuk produk A ini ternyata memiliki market share 15.000 dan produk B 40.000. Artinya apa? Artinya kita hanya bisa membuat produk A maksimum 15.000, produk B maksimum 40.000. Mengapa demikian? Kalau kita membuat lebih dari batas maksimum, maka kelebihannya itu tidak akan laku. Ya, perusahaan malah rugi itu. Rugi ongkos produksi, tapi produknya tidak laku. Jadi kita hanya bisa membuat maksimum 15.000 dan 40.000. Nah, secara keseluruhan persoalan linear programming itu sekarang menjadi seperti ini. Ya. Tujuannya sama, kita ingin memaksimumkan laba, yaitu Z sama dengan 250A plus 100.000 B. Ini sudah saya jelaskan tadi, Anda sudah tahu. Nah, kemudian sekarang kendalanya bertambah. Kalau tadi kendalanya hanya yang bawah ini ya, 4 yang bawah, sekarang ditambah. Yang pertama nih, ini kendala market share. Yang pertama tadi sudah ya. Yang tambahnya adalah yang 34 ini. Yang pertama sudah saya jelaskan, tidak perlu saya ulangi. Nah, sekarang yang kendala tambahan ini market share. A lebih kecil sama dengan 15.000, B lebih kecil sama dengan 40.000. Nah, jadi secara lengkap persoalan yang kita hadapi dirumuskan semacam ini. Oke. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan persoalan ini dengan 4 tahap ya, 4 tahap menggunakan gambar linear programming. Tahap pertama, gambarkan siap kendala. Kedua, identifikasi solusi layak. Identifikasi seluruh nilai titik sudut dalam batasan solusi layak. 4, pilih titik sudut yang menghasilkan nilai fungsi tujuan yang paling besar. Nah, tahap pertama ya, sebelum menggambar garis kendala, terlebih dahulu kita akan menggambarkan sumbu X dan Y. Ya, seperti ini. Nah, ini X dan Y. Nah, X ini nanti mewakili produk B
dan sumbu X nanti digunakan untuk mewakili produk A. Jadi dua produk, maka ada dua garis gini ya. Nah, kemudian setelah menyiapkan sumbu X dan Y, ya, kita akan menggambarkan garis kendala. Pertama, kita akan menggambarkan garis kendala untuk permintaan produk A. Tadi kan permintaan produk A lebih kecil sama dengan 15.000. Kita ubah menjadi persamaan, yaitu A sama dengan 15.000. Ya, nah seperti ini. A ya, yang diwakili oleh sumbu X sama dengan 15.000. Lalu kita tarik garis ke atas. Oke, ini garis kendala permintaan untuk produk B, untuk produk A. Tahap kedua, ya, kita akan menggambar garis kendala untuk produk B. Ya, caranya sama itu. Ya, untuk produk B, ya, B sama dengan 40.000. Oke. Nah, setelah kita menggambar dua garis kendala ini, maka sekarang kita sudah lebih jelas bahwa produk yang dibuat itu tidak boleh melebihi 15 untuk A. Jadi yang di sebelah kanan angka 15 tidak boleh, yang boleh hanya 15 ke bawah, ya, ke kiri. Batasnya mana? Batasnya 0. Jadi di sini nih. Untuk produk B itu sama, maksimum 40. Nah, dengan demikian, maka kotak ini disebut dengan daerah layak. Ya. Nah, setelah kita menggambarkan garis kendala permintaan, sekarang kita akan menggambar garis kendala jam mesin. Sama seperti tadi, kendala seperti ini lalu kita ubah dulu menjadi persamaan 2A plus setengah B sama dengan 40.000. Ya. Nah, kemudian kita buat, kalau kita menggambar garis kan kita membutuhkan dua titik ya, titik koordinat. Kita buat titik koordinat yang pertama. Jika A sama dengan 0, maka B sama dengan 80.000. Ini bisa Anda ikuti seperti tadi ya. Berarti sekarang kita punya titik koordinat A0, B80. Ya. X0, Y 80.000. Yang kedua sama seperti tadi. Jika B sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 20.000. Ya, nah sehingga sekarang kita punya dua titik koordinat. Yang pertama adalah A0 B80, A20 B0. Ya. Nah, lalu ini kita gambarkan ke grafik tadi itu. Nah, ini ya, yang di sini titik koordinat yang pertama, ketika A sama dengan 20, ya, B-nya 0. Ketika A sama dengan 0, B-nya 80. Nah, dua titik sudut ini kita hubungkan, ketemu garis kendala jam mesin. Nah, setelah ada garis kendala jam mesin, maka sekarang daerah yang layak, ya, itu adalah daerah yang dibatasi oleh 0, 15, naik. Nah, di sini belum ada identitasnya ya, ke sini, belok ke kiri sampai ke sini, ya, belum ada identitasnya, belok ke kiri sampai 40. Ini daerah layak. Nah, sekarang daerah layak ini kita beri identitas ya. Nah, kita beri identitas sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, dan sudut E. Nah, setiap sudut ini kan menggambarkan titik koordinat. Kalau A itu adalah X0, Y0. Kalau B itu X-nya 15, X-nya 15, B-nya 0. Kalau C, ini X-nya 15, B-nya 20. Kalau D, ini X-nya berapa ini? 10, Y-nya 40. Kalau E, ini titik X-nya 0, Y-nya 40 ya, 40.000. Nah, tadi saya katakan bahwa X ini mewakili produk A, Y mewakili produk B. Jadi kita punya 5 titik sudut, ya, punya 5 koordinat.
kombinasi X dan Y, kombinasi produk A dan B. Nah, sekarang ini ya, ini penjelasannya ini. Sekarang nilai-nilai ini, ya, nilai-nilai titik koordinat ini kita masukkan ke dalam persamaan laba. Nah, ini ya, kita masukkan dalam persamaan laba. Pada titik sudut A, ketika A nilainya 0, B nilainya 0, maka labanya atau margin kontribusinya 0. Pada titik sudut B, margin kontribusinya 350 dan seterusnya, ya. Nah, setelah ini coba saudara lihat yang nilai Z-nya atau nilai labanya paling tinggi, laba maksimum. Ternyata Anda peroleh laba maksimum sama dengan 6.500.000. Nah, 6.500.000 ini ternyata terjadi pada titik D, yaitu ketika kita membuat produk sebanyak 10, produk A 10.000, produk B 40.000, ya. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa kombinasi, ya, kombinasi yang optimal atau bauran produk yang optimal adalah ketika kita memproduksi A 10.000, B 40.000, karena pada kondisi ini kita memperoleh laba maksimum yaitu sebesar 6.500.000.000. Oke, saya kira itu ya.